Dia minim knowledge. Dia minim knowledge, namun ketika dia sudah tahu apa kelebihan dia, dia petakan pembelajaran apa yang ingin dia pelajari. Tipikal orang kedua. Over knowledge itu sebenarnya nggak salah ya teman-teman ya. Kita memang butuh banyak belajar. Justru dengan semakin banyak kita belajar, semakin berat padi, artinya dia semakin merunduk ya teman-teman ya. Semakin dia tidak tahu apa-apa terhadap diri dia. Mungkin itulah tadi yang disampaikan, semakin banyak ilmu, semakin nggak tahu siapa dirinya. Nah, itu yang kurang tepat. Itu bukan ungkapan dari padi merunduk tadi. Maksudnya padi merunduk itu teman-teman semuanya, kita banyak ilmu, tapi kita semakin merendah, seakan-akan kita memang tidak tahu apa-apa. Ada aja ilmu baru yang kita dapatkan. Namun case yang barusan, itu artinya kita belum memahami siapa diri kita. Case yang barusan ya, kita belajar, kita mengeneralis semua pembelajaran itu, kita ingin jadi generalis, kita pengen tahu semua hal. Pada akhirnya, apa yang menjadi kelebihan kita, kita tidak memahami itu. Karena kita tidak mencari tahu apa kelebihan kita. Kita tidak memetakan pembelajaran apa yang harus kita pelajari. Pada akhirnya, mohon maaf ngomong, kita hanya membuang-buang waktu. Karena ilmu-ilmu tadi tidak terpakai sama kehidupan kita. Kan sayang teman-teman semuanya. Terpakai. Sangat terpakai. Itu dalam pembelajaran apa? Di lapangan problem solving, oke. Sangat bisa terpakai. Kalau nyari pengalaman, case-nya ini nyari pengalaman. Bukan, karena udah punya pengalaman kan, terus turun ke masyarakat gitu. Kan banyak case. Selesai gitu loh. Lagi. Kata orang kan gini. Kata orang. Saya umur 25. Oke. Arahnya 30-35 tuh harus punya komitmen satu kunci yang memang itu jurus saya gitu. Dan yang lain-lain itu jadi kayak nilai plus aja gitu. Nah itu saya bingung. Ini satunya apa yang mau saya kembangin? Oke. Atau bisa nggak sih kalau dipetakan terus di buahnya gitu? Oke. Nah itu jurusnya. Oke. Ada dua tipikal orang ya teman-teman ya. Tipikal pertama, dia minim knowledge. Dia minim knowledge, namun ketika dia sudah tahu apa kelebihan dia, dia petakan pembelajaran apa yang ingin dia pelajari. Tipikal orang kedua, dia sudah punya banyak knowledge. Knowledge-nya general, teman-teman semuanya umum ya, seperti itu ya. Nah, dia ingin tahu nih, karena dia selama ini nggak tahu apa kelebihan dia. Orang lain menganggap dia itu semuanya serba bisa. Seperti itu teman-teman semuanya. Orang menganggap semua orang bisa, semua bisa. Sementara dia memahami nih, usia 30 ke atas itu sudah waktunya dia memetakan hidup dia, fokus kan, seperti itu ya teman-teman ya. Maka tugas dia mencari tahu apa yang menjadi kelebihan diri dia. Ini justru lebih cepat nih. Orang-orang yang tipe kedua ini justru bisa lebih cepat. Selama tadi dia menjadi padi yang merunduk. PR-nya itu aja. Padi yang merunduk. Itu bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat karena dia sudah punya knowledge. Dia sudah punya knowledge, hanya dia mencari tahu apa yang menjadi kelebihan dia. Tinggal dia kembangkan. Berbeda dengan orang pertama tadi, dia butuh belajar dulu nih. Dia butuh waktu untuk mempelajari berbagai hal dulu nih, untuk dia bisa menjadi expert. Tapi kalau tipe orang kedua tadi, dia sudah punya bekal ilmunya, tinggal dia kembangkan untuk menjadi expert. Cakep nggak tuh? Tinggal dikembangin jadi expert. PR-nya temukan dulu apa yang menjadi kelebihannya dari semua general yang sudah dia kuasai tadi. Apa yang menjadi kelebihan dia? Apa yang menjadi bakat dia? Apa yang ketika dia melakukan aktivitas itu dia begitu happy, walaupun dia capek begitu, tapi hati dia happy. Ikigai. Begitu. Nah, cari tahu apa kelebihan kita. Semua aktivitas itu sumbernya ada satu pasti. Pasti ada satu sumbernya. Sumbernya itu maksudnya gini ya teman-teman ya, kita coba klarifikasi ya. Semua aktivitas yang kita sukai, yang kita merasa nyaman mengerjakannya, itu sebenarnya kalau kita tarik garis lurus, itu ada satu kemampuan yang kita punya. Nah, kemampuan itu yang harus kita temukan.
Itu PR-mu tuh, kalau emang itu case ini adalah pribadimu. Pasti bisa. Pasti bisa, insya Allah. Nggak ada yang nggak bisa ya teman-temannya, selama kita mau berusaha. Terus yang lucu gini. Tes bakatnya apa? Udah tes bakat. Tes bakat itu maksudnya? Udah pernah tes bakat sama Kak Eli? Udah pernah? Pastikan ikut kelas bakat ya, biar tahu, biar bisa terpetakan apa yang menjadi kelebihan. Jadi dari semua aktivitas itu bisa ketarik garis lurus, ini loh yang sebenarnya kemampuan yang saya punya, hingga pada akhirnya di semua aktivitas ABCD ini saya bisa gitu. Bahkan saya happy, nggak hanya bisa tapi happy, ikigai gitu ya teman-teman ya. Ada kelas bakat. Dan orang ada, tanya sama Kak Eli ya, Kak Eli. Pastikan temukan bakat kita apa, temukan kelebihan kita apa, gitu ya teman-teman ya. Yang sudah punya experience banyak, insya Allah lebih cepat dan lebih mudah untuk mengembangkan dirinya, gitu ya. Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun di-sharingkan, langsung saja dituliskan di kolom komentar kita. Saya Putri Ramadona, sampai bertemu di video kita berikutnya.